Yesus terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jika aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Tuhan, izinkan kami berdoa berserah pada malam hari ini, karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah hidup. Sebentar kami hendak melihat film pendek mengenai Yesus terang dunia. Demikian juga kehidupan kami. Sekiranya firman-Mu juga membentuk kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, maka sucikanlah hati pikiran kami, sucikanlah tubuh roh jiwa kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan sabda firman. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Ya, silakan duduk kembali saudara. Kita akan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyaksikan film pendek tentang Yesus terang dunia. I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Thou bearest record of thyself. Thy record is not true. Though I bear record of myself, yet my record is true. For I know whence I came and whither I go, but ye cannot tell whence I come and whither I go. Ye judge after the flesh. I judge no man. And yet if I judge, my judgment is true, for I am not alone, but I and the Father that sent me. It is also written in your law that the testimony of two men is true. I am one that bear witness of myself, and the Father that sent me beareth witness of me.
Where is thy father? Ye neither know me nor my father. If ye had known me, ye should have known my father also. I go my way, and ye shall seek me, and shall die in your sins. Whither I go, ye cannot come. Ye are from beneath. I am from above. Ye are of this world. I am not of this world. I said therefore unto you that ye shall die in your sins. For if you believe not that I am he, ye shall die in your sins. Who art thou? Even the same that I said unto you from the beginning. I have many things to say and to judge of you, but he that sent me is true. And I speak to the world those things which I have heard of him. When ye have lifted up the Son of Man, then shall ye know that I am he, and that I do nothing of myself. But as my Father hath taught me, do always those things that please him. And if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. We be Abraham's seed, and were never in bondage to any man. How sayest thou, ye shall be made free? I know that ye are Abraham's seed, but ye seek to kill me, because my word hath no place in you. I speak that which I have seen with my father, and ye do that which ye have seen with your father. If ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham. But now ye seek to kill me, a man that has told you the truth, which I have heard of God. Why can ye not understand my speech? Even because ye cannot hear my word. Ye are of your father, the devil. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. And because I tell you the truth, ye believe me not. Verily, verily, I say unto you, if a man keep my saying, he shall never see death. Art thou greater than our father Abraham, which is dead? Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. And hast thou seen Abraham? Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Sekali lagi beri kemuliaan pada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, kita lihat film yang baru kita perhatikan tadi. Yesus adalah terang dunia. Dan kita ambil tema terang kebenaran yang memerdekakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup di dunia ini banyak masalah, ya. Dan masalah yang paling berbahaya itu adalah jiwa, di mana ada pikiran, ada hati, ada perasaan. Kalau kita tahu bahwa Yesus itu dunia, dan terang itu akan membawa kebenaran dan menuju kemerdekaan, harusnya kita bahagia. Tapi kadangkala manusia itu dibenturkan dengan banyak hal, saudara, dan itu membuat luka karena kita tidak puas. Mari kita mengingat perkataan Tuhan bahwa kita ini di dunia, saudara, biar kita tidak menghakimi orang, dan biar kita belajar untuk lebih
tinggal bagaimana kita melakukannya. Karena Tuhan sudah menyediakan para malaikatnya, Roh Kudusnya. Bahkan lingkaran itu adalah tanda, saudara, bahwa kita ini spesial. Kita ini betul-betul luar biasa. Tuhan memperhatikan manusia. Jadi sebetulnya kalau kita melihat aura roh, ya saudara, kalau saya melihat gini nih, sudah lihat gambar itu ya saudara, terang kebenarannya memerdekakan, perhatikan baik-baik. Kita bisa menangis, saudara, karena Allah itu memperhatikan kita. Makanya nyanyian katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Siapa kita ini? Hingga hidup kita ini dijaga seperti ini, saudara. Itu kepak sayap, itu adalah kemuliaan yang menuju masa depan, itu pasti. Jangan di tengah-tengah itu ada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian awan itu ada kemuliaan Tuhan bersama dengan jubah kemuliaannya, dengan penyembahan pujian. Lalu lingkaran itu tanda bahwa anak-anak Tuhan yang mendapat urapan itu pasti dibenteng dengan lebih kokoh. Beda kalau kita Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu, sekalipun kita pelayanan, sekalipun kita baik dengan orang, kita tidak punya benteng yang kuat selama kita tidak menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Lalu apa aja, Bu? Bagaimana cara saya bisa masuk di dalam benteng ini yang sudah ditentukan oleh Allah di dalam gambar ini? Ini kan hanya gambar, bukan halusinasi. Ini gambar yang menerangkan bahwa Tuhan itu menyediakan kita itu luar biasa. Kita akan perhatikan ayatnya di sini, saudara. Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Berarti saudara, dalam pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu sudah memberikan kepada semua orang yang percaya, semua orang yang mau-mau. Ya, yang mau-mau, mengapa kita bilang mau-mau? Karena kita kadang mau-mau, tapi tidak ada jebusnya. Ya, saudara. Makanya mau-mau itu adalah finite, itu adalah undangan yang benar-benar diberikan pada kita. Mau nggak mau. Makanya Tuhan bilang, apakah kamu sungguh mengasihi aku? Ya Tuhan. Tanya lagi tuh, benar-benar kamu sungguh mengasihi aku? Kalau kamu mengasihi aku, serahkanlah tubuh roh jiwamu. Ya Tuhan. Sungguh benar ya? Ya. Kalau kita mau bilang iya, sudah tubuh roh jiwa, pasti kita menangis, saudara. Kalau kita masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Tapi kalau enggak, ya ini keluar sini, ini masuk keluar sini, tidak ada rasa, tidak ada hubungan, hambar. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Hambar. Kalau Tuhan berkata bahwa aku terang dunia, berarti dengan sisi gelap kita ini karena dosa pelanggaran kita ini, Tuhan berkata, kamu ikut aku, kasarannya gitu saudara, aku beri terang kepada kamu. Itu bahasa sehari-hari. Bahkan Tuhan katakan, selama kamu berjalan tidak di dalam kegelapan, kamu bisa katakan, kamu akan mempunyai terang hidup. Bukan terang, terang hidup. Berarti di dalam perjalanan hidup kita ini selalu ada halangan, betul enggak? Cobaan, tantangan, dan itu membuat kita miris tahu saya, ngeri, serem, karena itu sangat menyakitkan. Jadi saudara, perhatikan baik-baik,
dalam kehidupan kita harus memiliki kasih yang sempurna yang dari Allah. Dan itu tidak bisa disamakan dengan oh, aku sudah punya kasih Allah, semua baik-baik. Tidak. Ketika kita memiliki kasih Allah, kita siap bergumul. Siapa Pak? Bergumul. Loh, kenapa Bu? Karena Tuhan ingin iman kita itu melangkah lagi, saudara. Dan startnya tidak diam. Tidak apa? Tidak diam. Contohnya kayak apa? Aku tidak ada apa-apa. Nah, justru tidak ada apa-apa itu yang bahaya. Karena slow, ya, hambar. Kan, tapi kalau itu unjaan, waduh, tantangan ini, tantangan, lama-lama bisa apa? Bisa paham kita. Oh, harus begini nangannya. Itu bersama Tuhan, saudara. Kenapa? Karena saya sering katakan, mungkin sudah tahu atau tidak, dunia yang bulat itu, saudara, karena di sini tidak ada kertas ya. Dunia yang bulat itu, saudara, bulat ya. Alam sadar itu ada di bawah, ya. Alam roh itu ada di atas. Jadi kalau alam sadar itu ada di atas, tidak ada masalah. Tapi kalau alam roh itu di atas bahaya. Kenapa? Karena alam sadar itu yang hidup kita. Tapi kalau alam roh itu ada kekuatan roh-roh yang tidak baik di bawah tanah, penguasa yang tidak baik, penguasa yang tidak apa ya? Kalau orang bilang enggak layaknya, dia menginginkan kita hancur. Itu yang harus kita perhatikan. Alam roh. Nah, sekarang dengan perputaran dunia dan lempengan bumi ini, saya kebalik. Alam rohnya di atas, alam sadarnya di bawah. Saya bisa bayangkan apa yang terjadi. Mengerikan. Dan itu tidak ada kehidupan. Pasti tidak ada hasil. Karena alam roh. Maka kita harus tahu bahwa Yohanes pasal 8 ayat 12 ini menerangkan kepada kita bahwa akulah terang dunia. Selama kita itu masuk di dalam kebenaran Allah dan mengikutinya, maka terang itu akan membawa kita berjalan di dalam terang yang hidup. Itu janji Allah diberikan pada kita dengan cuma-cuma. Mungkin saudara bisa berpikir bahwa aku loh terus tahu apa orang bilang dunia asam garam dunia, betul ya? Jadi kata-kata itu terngiang-ngiang pasti. Aku lo pakarnya, aku lo bisa. Tapi kalau kita pakar, kita bisa, kita tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang membuat kita lunjaan untuk kita mau jadi lebih pandai atau lebih mengerti. Ya bujel, saudara, percuma. Kepandaian yang kita punya itu sia-sia. Paham saudara maksudnya? Saya akan saksi, tapi saudara ini sederhana, tapi buat saya penting ya saudara. Berapa hari ini memang kita sudah mau sepakat mau bikin kue tar ya. Saya berpikir bahwa sipil ya. Kue tar ini tidak susun sampai berapa meter sampai tinggi sak rumah, gak ada masalah. Kan saya tidak naik-naik, kaki saya bengkak. Nggak mungkin, gampang, satu gampang. Saking gampang loh saudara. Sepet yang saya punya banyak itu, lemarinya yang saya punya itu dibongkar. Jadi sepetnya itu tidak tahu di mana. Padahal saya ingat saya tak simpan. Jadi saya sudah bayang loh sudah dibentuknya gini, bentuknya. Jadi saya perhatikan, kalau kita sudah pakar, saudara ya, kita tahu hitungan buat mawar bunga itu, saudara.
Jadi kalau saya mau buat bunga yang besar, saya harus punya sepet yang kecil, sedang, dan besar. 3 sepet yang harus saya punya. Jadi saya hanya bilang, ini ambil terjeleknya. Kalau nanti hilang hidupnya ketelisut, saya harus ambil yang 104, itu umum. Itu karena saya sudah terbiasa. Orang lain mungkin tidak bisa ya, tapi bukan saya yang pinter, sudah harus latihan. Tapi karena saya sudah terbiasa, sudah saya pikir, bisa lah 104. Sudah saya dapat. Terus saya mikir lagi, seandainya terjeleknya daun, buat daun itu susah gampang. Oh ya udah, saya itu orangnya agak bukan cerewet, saya suka seni ya. Jadi daun itu tak rubah-rubah, jadi ada yang bengkong, ada yang kenceng gitu, itu biar hidup, itu menurut saya. Jadi sepet itu harus bermacam-macam, tapi ini terjeleknya saya ambil yang umum. Jadi ini tak bentuk apa, pakai ini bisa, tapi pakai sepet yang bukan yang mahal, yang biasa, aku bisa, itu saya. Dah, saya selesai hari H, saya hampir datang besok malam itu, saudara. Saya sudah siapin mixer apa saja. Saya mulai mixer. Loh, kan saya beli susunya harus tertentu. Saya waris 2 jam. Jadi saya jam 2 itu saya utek-utek, saya cariin susu. Karena saya mau tidak pakai apa-apa, hanya susu dengan mentega, supaya hasilnya bagus dan kilap. Itu rahasianya. Hanya saya keluarin, tidak ada, hanya capek sendiri saya. Aduh, ya apa ya ini mana ya, betul di mana-mana. Hanya saya nemu 1 tapi udah bukaan. Karena saya pengen, tapi karena saya tidak biasa seperti itu, ini bukaan. Saya ambil itu sendok, saya makan sebenarnya bisa. Tapi menurut saya tidak pas. Kenapa? Karena sudah bukaan. Dan pasti dia mengenai itu buat nanti kresek-kresek waktu dimakan. Saya mau ngelenyer. Itu logika saya. Duh, di mana ya, terus itu. Akhirnya saya capek sendiri. Saya bilang, Tuhan, saya capek. Tahu saudara, Tuhan kirim malaikat, turun kamu, bilang sama Teh Sukmi, salah sendiri, kamu tidak mau tidur. Saya iya, kenapa aku tidak tidur? Sudah, saya mandi tidur tidak bisa tidur. Saya enaknya apa? Maksudnya bunga itu harus buat sekarang. Maunya bangun, kaki itu berat. Hanya gini, saya Tuhan tak serano. Nah ini saudara, kalau Yesus bukan terang dunia, mungkin saya sepandai apapun tetap lengah. Karena kita manusia. Paham saudara? Saya ini ngerti, buat komentar itu bunga itu urusannya saya. Mau buat sak rumah, tak buat dalam hitungan sekejap. Itu memang saya punya dan saya suka. Memang itu saya suka di situ. Tapi saudara, kalau kita tidak dengan Tuhan, akhirnya apa? Capek sendiri kan. Begitu saya tidur, tidak bisa tidur, bingung sudah. Aduh, ya apa ya? Seandainya itu nanti tidak bisa, harus masuk ini, maksudnya apa? Itu bayangan terus ikut. Karena ini logika saya sudah yang jalan. Biasanya saya taruh semalam. Sudah tidur. Akhirnya saya berdoa, Tuhan tak serano ya. Tuhan bilang, sudah tidur. Saya tahu tidur saya jam berapa? Jam 3. Begitu tidur, saya jam 10, Tuhan pulas aku. Tapi jam 5 ada bangun saya. Pikiran lagi, aku mau kerja aja. Nah, ada kerja, saya bingung. Sepet tidak ada, saudara. Sepet yang saya beli itu tidak ada. Saya sekalipun pakar, saudara, tapi kalau tidak ada alatnya, tidak bisa. Sama, kamu lihau, kamu pinter, kamu cari uang, kamu bisa. Kalau kamu tidak bertindak, berjalan untuk meraih semua, tidak bisa. Ini kan kayak gitu. Apa yang kita punya itu kita pelihara.
Apa yang kita dapat, kita pelihara, tapi belum tentu sesuai dengan kemauan kita. Oh mau kita, wah ini pokoknya, wah sambil aku terus pokoknya, wih, tidak bisa sudah. Kayak saya tuh, pokoknya sepet 2 ini oke lah. Begitu sepetnya hilang, bingung saudara. Meja sepetnya apa saudara? Nah, alatnya enggak. Jadi saya bikin tuh siang saudara. Kalau itu tidak terangnya Allah, mungkin saya sudah tidak bisa jadi buat tadi bunganya. Begitu sudah saya mixer, sudah selesai, saya bahas seseorang supaya beli sepet, berdoa sudah. Langsung Tuhan bilang, arahkan matamu di bawahnya air ini. Duh, iya ya, tak taruh situ saya lupa loh, saking bingungnya sudah. Bingungnya apa? Wis tak cepat-cepat tak siapin. Kita kan gitu saja. Kita punya program, bagus semua. Begitu dekat hilang. Kan gitu, sama seperti saya. Hilang udah, bingung kita, lapar. Apa nih, apa ya? Keisan. Begitu saya berdoa, berserah pasrah, sembuh, Tuhan atur semua. Mau amin sudah, nyanyi amin. Dilihat tuh, lihat sana. Kayak ini ditengok saya bisa menangis. Yesus terang dunia. Dia menerangi hati saya dan pikiran, perasaan, dan juga hidup saya. Bahkan Tuhan menjagai saya. Karena jiwa itu bahaya saja. Perasaan, pikiran, hati itu bisa ombang-ambing. Bisa terbawa arus. Begitu sembahyang Ibu Titi ada apa? Oh, saya kiannya tepuni. Coba banter-banter kok ngurangi. Didengar orangnya. Saudara, apakah saya juga tidak mau terima tipuan saudara? Kalau itu jadi sesuatu, bisakah saya terima tipuan? Tak mungkin. Makanya Tuhan berkata apa? Terang, akulah terang dunia. Ketika terang itu percaya di dalam hidup kita, apapun yang terjadi, kita tidak boleh marah, menggeruduk. Kalau saya tadi marah, bisa sudah tak doa kabeh kok, semua sudah tak doa. Kenapa kok sampai hilang sepeda kan gitu? Keterisut hilang, tidak tahu di mana. Gak bisa mikir ya. Begitu tidak ada, tak itu sudah tidak bisa mikir gitu. Ini itu sudah lewari banget. Setengah jam 5 apa setengah 6 sudah tak obrol-obrol Mbak kan nyuapin daun, Austin. Mbak, Alfa itu buka jam berapa? Tahu saya jawab berapa? Wih, si Kirma. Ayo Austin ngomong sama kamu. Jam 7. Loh, Austin dia bisa ngomong jam 7 ama. Loh, kamu tahu? Kalau bukan Tuhan yang menerangkan, tak mungkin. Ya usah nunggu jam 7. Jam 7 susu sudah dapat, sepet yang tidak ada. Jadi saya kerja tadi saya agak siang. Dari sini kerja, telepon, Mbak, pijetan Mbak. Ya, halo. Kalau bukan terang Allah, Mas, pusing nih. Semuanya saya pinggir loh. Nih ya tempatku ya Mbak. Semua tak tata. Soal apa? Kalau itu sumba kena meja, itu kan juga tidak pas, saudara. Tidak bisa hilang. Jadi saya nata semua. Mbok nonton semua kalau tidak ada alatnya, tidak bisa, saudara. Terus meja puter tidak ada, semua tidak ada. Jadi saya coba merenung, Tuhan apa yang tak lakukan. Renda tidak ada, sudah pasang, semuanya tidak ada, saudara. Yang ada di depan saya itu cuma kertas roti, kertas yang hiasan itu, dan kantong plastik dan spek gua. Tuhan baik. Yohanes 8:12 ini adalah hidup. Ketika saya mendengar bahwa aku terang dunia, barang siapa mengikut aku dan dia tidak masuk dalam kegelapan, jalan itu menjadi terang. Saya bingung, jalan saya buntu karena saya tidak bisa membuat apa-apa. Ini jalan terus tak lihat itu, ya ampun, ini sudah 10:30. Apa ini ya?
Tapi Tuhan tuntun, jangan bingung-bingung, tata itu rotinya dulu, gitu saja. Tata rotinya, telepon masuk. Halo, ya, Mbak, saya bingung saya, Mbak tak suruh bantu Mbak, ini Mbak ya, soalnya seret, tekan. Jadi saya pakai ngasih kode dia, oh ya, baru diajari saudara, ngambil banyak pastanya, saya ambil telepon, nggak bisa ngomong ya, ini tidak ngomong, gini kan nggak bisa saya. Terus, cek matang rotinya hancur, tak deket, tak lihat ini secara logika, waduh ini Mbak ya apa, tapi secara roh Tuhan pimpin, saya ini lagi konseling Tuhan pimpin, ini nangis tak matiin ya apa ya sabar Cik, sabar sini sabar Cik, tangannya gini untung Mbak itu tidak dengan Tuhan tidak bisa. Mbak, jadi berhenti. Loh, ini kan masih ada, jadi mapok di sini Mbak. Ini dihalusin balik lagi. Aduh, tidak bisa apa-apa, tapi Mbak kan nggak tahu. Ya udah, nggak dimnoi. 3 perapat brek sini ketok rutin saja. Jadi tampil begini kan sini tidak ada puternya mateng. Tidak bisa apa-apa. Dalam nama Tuhan. Sudah ditutup, blek gini jangan. Tidak bisa dibuka lagi. Begitu sudah amin, saya tidak bisa marah sama Mbak itu. Saya cuma pegang rotinya, Tuhan, ini apa di tengah-tengah tadi? Tadi putarnya kurang Tuhan. Sini seperempat, gatot roti ini. Tapi bisa tidak mati. Tuhan bilang apa? Mesti kenapa? Aku sudah ratakan. Loh kok bisa tuh Tuhan? Udah puasa Tuhan harus pikir, betul kan? Aku sudah ikut campur tangan, jangan dibuka. Ya lah mau tak buka, rusak. Kalau udah lengket nggak bisa dibuka roti itu. Itu rahasianya supaya tidak hancur, padat. Kalau kita mau buat sepiku, plek sudah, nggak bisa dibuka-buka lagi. Itu halus nanti jadinya. Ya sudah nama Tuhan. Sudah mulai poles cuma berapa menit tau saya. Yang lama itu apa? Kita harus nyepet. Dengan nyepet itu saya berdoa, Tuhan tak serahno dalam tanganmu. Tahu saudara, plastik dengan kertas itu beda. Dari plastik semua gini macam licin. Ya apa ya kok macam Tuhan, apanya aku lupa. Ini ngitung loh Tuhan, ini mencotot jadi ini tuh melatot sana, menggok sana. Hanya saya bilang, Tuhan ini apa? Tuhan itu terang, jalan kita menjadi terang. Itu roti, itu kertas roti mau buat apa? Oh iya ya, kertas roti tidak buat apa ya? Karena kertas roti tidak ada nyontong, jadi saya buat contong sendiri. Saya lem juga tidak ada. Saya buka itu dari kamar ABC, lem itu tidak ada. Pagi sampai bilang, Austin, kamu punya lem? Ada, tapi kering. Apa sih kamu tuh kering, coklat mah? Ya bisa dipakai enggak bisa kering kok, kayak opil kan, ampun. Siapa apa tak? Terus Mbak, masa kamu enggak punya lem Mbak? Enggak ada. Ya wis lah. Hanya saya bingung Tuhan apa? Dah ngambil nasi. Kan kemarin kamu cari nasi enggak ada. Oh iya ya. Mbak, nasi sudah matang sudah. Tak ambil. Dah pakai lem nasi. Nah itu buat apa? Akhirnya tak pakai saya. Oh enak sudah jadi Tuhan per jam tidak sampai itu jadi. Jadi terangnya Allah itu menuntun kita luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan kita tidak bisa sudah lakukan itu. Walaupun pakar. Setelah jadi saya cuma gini. Penuh perjuangan roti. Saya bilang gitu. Semua tidak ada. Saya bilang tidak ada, Rinda tidak ada. Nulis saudara, nulis
happy birthday, nulis, tidak ada. Terus saya bilang sama Mbak, ini ada roti kecil, tolong buat keranjang-keranjangan, tak ajarin. 1 lompat 2, 1 lompat 2 di bawah, lompat saya tak ajarin. Saya tahu jadinya apa. Udah di 1 coklat nyembel. Waduh Tuhan, saya tidak salah apa. Ya sudah, tidak apa-apa lah. Karena ketutup akhirnya. Tuhan bilang gitu saja. Kita tidak perlu menghakimi. Ya sudah Mbak, terima kasih Mbak. Gitu saya. Karena dia tolong saya. Begitu saya tak masuk blek, saya bilang gini, Tuhan, ini coklat. Ya apa? Mbak, kebanyakannya sih juga. Jadi white, itu kopi rasanya. Tuhan tak serana. Tuhan bilang apa? Tidak apa-apa. Atas itu bunga, nanti bunga itu dimakan jadi pas, rasanya enak. Puji Tuhan. Lega nggak kalau Tuhan bicara gitu? Lega. Oh berarti saya disertai Tuhan kan gitu. Begitu sudah sisa, saya bilang Tuhan ini mau diapa? Jadi saya sudah kebiasaan gitu, jadi saya bilang Tuhan ini diapa? No coklatnya, nggak lucu. Seperti ada orang kesaksian, kamu pernah ngasih perpuluhan? Ya apa caranya? Oh itu aku. Ya sudah. Dengan dia memberi, tapi hidupnya selalu apa? Menuntut. Tidak bisa. Sudah. Selama kita memberi dengan ikhlas dan kita melakukan untuk menyenangkan Tuhan, itu akan mengangkat kita. Karena kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita harus imani. Apapun perjuangan dan pengorbanan kita, Tuhan atur. Gaya hidup kita ini Tuhan atur. Akhirnya dia bilang gini, aku tuh heran be kamu. Kenapa? Loh, aku ngeliat kamu be aku tuh lebih mantepan aku. Ya maksudnya dia lebih berada. Saya bilang gini, Tuhan tuh tidak pernah memandang kita. Yang kamu berada atau tidak, dia lihat ini hati. Terus caranya berdoa. Wah, aku sudah doa itu, bahkan doa itu pagi siang malam. Itu rutin, itu wajiban. Itu doa kayak apa? Coba kamu kayak apa? Saya kalau mau pergi ke pasar bilang, Tuhan saya mau ke pasar, jagai dan lindungi. Tuhan saya mau beli tahu, jagai dan lindungi. Loh kenapa kok kayak gitu? Marah dia. Kamu itu punya otak apa? Punya pikiran? Gitu. Terus saya bilang, loh kenapa? Apa salah saya? Loh tahu loh, beli di pasar banyak. Kenapa mesti tanya sama Tuhan? Gak kan nganggur Tuhan itu dengar doamu. Gitu. Terus saya bilang, loh itu buat saya nyaman. Loh kenapa? Coba kasih jawaban aku. Saya tidak bisa kasih jawaban Tuhan. Hanya saya berdoa sama Tuhan, apa ya Tuhan, saya kalau mau pergi kemana-mana, tahu ya tak bilang no, beli kecap ya tak bilang no, beli tempe ya tak bilang, dibuka saja kronologinya, buka. Ada orang jualan tahu, pabrik tahu, ya sudah. Terus ada yang, maaf ya saudara, pakai jimat-jimat masukkan payu. Nah, terus tahu itu berarti ada apanya saja. Halo? Ada apanya? Ada isinya dong. Terus makan kita. Boleh nggak? Haram itu. Nggak boleh. Tapi kenapa bisa dimakan? Nah, itu enak Bu Titik tahu roh. Tapi kan aku nggak tahu roh. Loh, gunanya apa berdoa? Berdoa kayak apa? Tuhan saya mau makan. Sucikan makanan ini. Betul nggak? Begitu disucikan tahu yang tadi diapa-apain tadi bersih sudah. Dengan kuasa darah Tuhan. Apakah Tuhan tidak bisa seperti itu? Bisa. Yang paling serem lagi saudara, dibuka lagi, ini ada lagi. Tahu itu saudara, sebetulnya tahu. Asli tahu, maksudnya buat memang tahu itu. Akhirnya si orang pembeli, orang yang pesen tahu tadi saudara, dia itu bilang gini, aku jelek gak dikek prewangan, gak iso laku. Payu prewangan teko.
Oh, prewangan, datang prewangan, kebas prewangan, datang prewangan. Kira-kira sing datang Tuhan apa prewangan? Hah? Prewangan siapa? Roh-roh toh, ya kan? Roh yang tidak tampak dan itu juga siapa? Tahu. Nah, ternyata benar ada roh yang tampak di situ dan masuk. Tapi lihat kronologinya, hambaku, apa itu Tuhan? Ditunjukin roh yang masuk di tahu itu tadi. Ternyata saudara pesugihan. Jadi pesugihan itu setan itu suka manusia. Dia suka hidung, suka mata, suka apa pipi, suka mata, suka telinga. Diambil saudara. Nah, dengan diambil itu bukan secara fisik saja, dia itu menguasai tubuh manusia. Akhirnya saudara, dia itu roh, tetapi dia telinga. Jadi dia suka telinga atau makan telinga. Jadi dia roh tapi setan telinga. Jadi wujud telinga. Jadi tahu yang kamu makan itu adalah setan telinga. Kalau dia lidah, suka lidah tuh. Itu juga gitu. Kalau setannya lidah, dia masuk ke tempatnya tahu itu, jadi setan apa? Lidah. Jadi lebih serem. Jadi ditunjukin sama Tuhan. Ayo kamu ke pasar, besok tak tunjukin. Ya, benar. Begitu saya masuk ke pasar, tadi saja enjoy aja tidak apa-apa. Saya bingung kan, loh itu tuh pisang loh, kok kaki ya? Saya ambil gini-gini, kok kaki ya? Bingung saya. Terus saya lihat lagi, ya tidak semua saja, tapi ada beberapa. Terus saya lihat, itu ada lombok. Kok aneh ya, kok ada mata-mata ya? Jadi mata-mata manusia jatuh. Jadi itu lombok, itu mata-mata manusia. Jadi saya bingung, kok aneh sih Tuhan hari ini? Tuhan bilang apa? Aku singkapkan semua dalam roh, supaya kamu tahu bahwa kamu tuh makan belum tentu itu sungguh-sungguh, itu tahu, itu tempe, itu kerupuk, itu makanan apa, itu belum tentu saudara. Makanya kadang kita kalau makan kan bukan enak tunggu masuk angin, muntah. Dan itu beberapa hari kita sakit semua badannya. Solusinya apa Bu? Harus berdoa. Teman saya tadi bilang, oh makanya aku kok tidak ada berkat selama ini. Ya bukan karena tidak ada berkat, karena kamu kurang jeli aja. Tuhan tuh berkati kita kok. Jadi mulai sekarang aku mau mulai. Nah jadi terangnya Allah itu saudara akan bersinar di tengah-tengah kehidupan kita dengan pola hidup kita yang beraneka ragam ya saudara. Kita tidak tahu juga mainan anak saudara. Ada satu kesaksian kita ini ditelepon dari Jepara. Ya betul ya, Jepara. Ibu Titi ya, yang bisa melihat itu. Oh enggak, saya manusia biasa. Ya, tapi Ibu Maria Magdalena kan Bu Titi. Oh iya, kok bisa tahu? Saya lihat di YouTube Bu. Ya, Bu, saya mau konseling. Ya, Bu, anak saya itu kenapa kok kecil terus ya Bu? Katanya cacing kan sudah kasih obat cacing dan pergi ke dokter masih kecil. Oh ya udah kita doa no puasa ya. Jangan puasa sudah. Hanya kita doa. Tuhan berkata, mau visit teman, jangan mencobai aku. Dan aku ada dan tahu. Aku tidak bisa menyingkapkan semua yang ada dalam diri anakku. Karena kamu tidak puasa. Wah gitu nentang gitu. Kok sakti menyo Bu Maria Magdalena, kok ngerti aku gak poso. Lu matang sekali. Jadi orang tuh kadang menilai saya itu seperti dukun. Padahal pada waktu saya berdoa, Tuhan yang nunjukin gitu. Ya besok saya puasa.
Berapa jam? Oh 1 hari. Oh 1 hari ya. Gimana kalau setengah hari? Setengah hari? Kenapa? Saya tidak tahan, perut saya beri. Ya udahlah Tuhan, apa? Apa? Sudah baru tidak apa-apa bilang. Ya balik 3-2 jam. Saya bingung. Terus kalau 3-2 jam itu jam berapa? Ya saya bangun itu jam 8, jam 7 langsung masuk kantor, tidak bisa telepon sampai malam jam 10. Terus jam 7 itu berarti jam 6 ya saya tidak bisa bangun jam 6. Saya jam 7. Lu berarti agak puasa, saudara. Betul enggak? Nah, bangun jam 7 suruh puasa. Puasa minta 2 jam. Nanti jam 2 jam, jam 7, 8, 9. Tapi jam 9 dia tidak bisa ditelepon. Terus gini aja, enaknya apa? Saya bilang gitu. Kamu kan minta kesembuhan anakmu dan pengen tahu kenapa anak ini kecil. Karena saya tidak tahu ada rohnya saya. Kalau saya langsung lancang Tuhan, bahaya sudah bisa masuk ke saya. Terus ya apa enak ibu, belum malah dilemparkan ke saya. Saya sudah terserah, sudah mau jam berapa. Gimana kalau jam 2, jam 1? Oke, enggak apa-apa. Nah, enggak dibel-bel kan. Ketiduran saudara. Jadi saya puasa. Walaupun saya puasa, saya tidak gagal. Tuhan izinkan saya masuk di rumahnya orang itu. Ternyata orang itu punya kendi yang besar ya. Di dalamnya itu sering dikasih kembang-kembang. Sudah ya, itu 1. 2, di tempat halamannya itu ada mainan anak-anak. Di situ mainan kuda-kuda lumping ya, kuda lumping. Ternyata itu ada isinya. Itu pernah dibuat penari siapa gitu. Jadi anak ini begitu dia naik kuda lumping itu diisep semua tenaganya, cairan otaknya, kecil yang penting kayak lidi, wong kasihan anak ini. Nggak sakit tapi kecil ya karena gara-gara itu. Saya sudah tahu, Tuhan sudah kasih saya pengertian dan pemahaman. Akhirnya besok puasa ya. Tak bangun dia jam 5. Saya kasihan tak tiga anak itu. Jadi saya harus bangun dia. Bangun nanti baru 1 jam tak bangun sih ya bu, saya tak mandi dulu. Terus mandi berapa jam dan kamu makan nanti kamu lupa. Saya doa dulu. Bu, tidak pantas bu, saya masih kepet bu. Bisa terserah kamu, kalau kamu tidak mau ya tidak apa-apa. Tuhan gerak orang, kasihan anak ini, tidak ada harapan. Matanya sudah kering, jadi orang bengong. Dia bilang, mulutnya anak saya kok buka terus ya, cairan otak tidak ada, bengong kayak orang nggak pas itu. Saya doa, terang Allah itu besertaku, itu beserta kita. Dia berkata, aku berdoa kok merinding debu katanya. Doa itu tidak ada rasanya. Doa itu ada kesejukan, bukan merinding. Ya. Tapi kalau hadirat Tuhan turun, kita merasa nyaman walaupun kita ada sesuatu. Pernah tidak saya seperti itu? Halo? Pernah tidak saya berdoa, menyembah, rasanya ada sesuatu tapi nyaman? Pernah tidak? Pernah nggak? Pernah tidak doa seperti itu? Bukan gini loh, kita jalan merinding semua, berdiri, oh siap itu setan saudara, pasti itu setan. Tapi saudara berdoa, merasa ada sesuatu menempel, bukan menempel, hadirat itu merasa, kita rasa enak gitu, jadi enak sekali. Pernah enggak? Kalau belum, belajar saudara, itu mudah, kita cari saat yang teduh bersama dengan Tuhan. Jadi, akulah terang dunia itu ada
bagi setiap orang yang mau dan siap untuk melakukannya. Kalau orang yang tidak mau melakukan, tidak dibuka, anak itu tidak sembuh. Hanya saya bilang, kamu tuh mama, apa kamu pengen anakmu seperti itu terus? Enggak, sampai nangis itu setengah jam nangis. Jadi saya, kalau orang bilang logika, ngentekno waktu orang itu bisa. Tapi saya kan tidak bisa apa-apa. Ya sudah, jangan nangis ya, kita doa, buka aja. Tahu, saya rohnya anak ini bilang, Ma, aku sakit. Tolongi aku, Ma, aku takut. Kasihan dia. Takut, Ma, takut. Teriak-teriak. Itu roh, kita masuk dunia roh. Kita kalau doa kan dunia roh, masuk di dunia roh. Kayak mama nangis. Solusinya adalah apa? Puasa, ambil air, dan anak itu harus dilepaskan. Dulu nggak semau dia pakai kuda-kuda, pakai apa namanya, bunga yang ada yang kunci itu harus dibuang semua. Terang Allah itu akan menyertai kita. Di sini katakan, akulah terang dunia. Kalau kamu bersama berjalan dengan aku, terang itu menjadi hidup di tengah-tengah. Hanya mama ini hidup, anaknya gemuk saudara. Wah, orang tumpung bisa cerita-cerita. Bukan ada gitu. Dia bersyukur sekali kenal dengan saya bilang bukan karena kenal dengan saya. Tuhan memberikan waktunya. Jadi saudara jangan lupa, saudara bisa kenal dengan saya bukan suatu kebetulan. Saudara kenal dengan orang yang bisa buka kebenaran itu bukan suatu kebetulan. Saudara jangan nyang-nyangan, tahu nyang-nyangan. Aduh, saya susah itu nyang-nyangan, saudara tahu nyang-nyangan. Takar menakar. Aduh, dulu cepat kan tidak ada masalah. Sekarang pandemi banyak orang yang stres. Apakah saya kalau kita telepon lagi doa kita mau terima doa telepon? Tidak mungkin, Ustaz. Intinya seperti itu. Jadi harus sabar menerima kenyataan itu. Ada seorang ibu, sebelum saya tutup firman Tuhan, Allah itu memberikan kuasa di tengah-tengah kita. Fitness juga. Aku ini terang dunia. Ketika hatimu, pikiran, hidupmu agak berubah, menyimpang, aku ini menegur kamu. Tapi kita tidak peka. Tegurannya dengan cara apa? Di pekerjaan bisa, di pergaulan bisa, di rumah tangga bisa, banyak cara. Kita tidak bisa mikir cara ya apa itu, tidak bisa. Itu hak Tuhan. Nah, saya akan beri kesaksian. Suatu hari ada seorang remaja, dia datang pada saya dan dia berkata, Ibu, apakah Tuhan itu ada? Saya bilang, loh, emangnya kenapa kamu? Saya bilang itu. Nah, aku mau tanya, apakah Tuhan itu ada? Loh, lah kamu selama ini ngapain loh ikut Tuhan? Loh, aku tahu, aku di sini tuh, aku datang pada Tuhan. Tapi setelah aku pulang, aku hambar. Loh, kenapa? Nggak tahu. Dia tidak mau cerita. Akhirnya saya bilang ke dia, sudah, yuk kita datang doa penyembahan. Aku mau, ajari aku. Enggak, aku tidak bisa ngajari kamu. Ayo kita sama-sama belajar berdoa dan menyembah. Oh, hanya kita berdoa 3 jam saja kita menyembah. Jadi kita di bait Allah itu berdoa, penyembahan, pujian terus sampai suatu saat anak ini diurapi, anak remaja ini. Kenapa saya bilang diurapi? Karena dia berbahasa roh. Dan saat berbahasa roh, dia berkata bahwa aku ini berdosa karena aku dendam. Dia ngomong gitu. Jadi bahasa roh dia cerita, aku ini dendam. Saya tahu karena dia cerita gitu. Doa itu sudah. Dan dia bilang,
aku akan sampai mati, aku akan bunuh, gitu. Karena tidak adil, tidak ada keadilan di dalam rumah tangga. Nah, ketahuan saya, tapi saya bisa apa? Kan Tuhan tidak suruh saya untuk memberi nasihat atau apapun. Kita harus menyembah. Begitu amin, dia nangis. Begitu amin, dia tersenyum. Aku lega, terima kasih ya sudah ngajari aku berdoa dalam penyembahan. Terus saya pegang baunya. Ingat ya, Tuhan itu memperhatikan kamu. Kalau tidak, kita tidak bisa berdoa bersama-sama. Pertemuan ini bukan suatu kebetulan. Ya, aku percaya itu. Berarti Tuhan ada, gitu saudara. Jadi kalau Tuhan ada di saat-saat kamu senang, enggak. Saat apa? Ya, saat aku pulang nanti di rumah, aku percaya Tuhan ada. Bagus. Sip. Saya bilang itu. Lanjutkan ya peperangannya ini. Tapi tidak boleh dendam. Ya. Harus mengampuni. Ya. Beda dengan mata diri tentang marah. Ya, Tuhan itu ada dong. Beda. Nah, ini ya. Jadi kalau terang dunia itu yaitu Yesus itu tinggal dalam hidup kita dan terangnya masuk dalam hidup kita, maka perjalanan hidup kita ini Tuhan yang bertanggung jawab. Saya perhatikan anak itu hari demi hari sudah berubah. Tidak lama kemudian 1 bulan setengah tidak salah. Karena setiap bulan itu kan ada perjamuan suci aja. Pas perjamuan suci yang kedua dari 2 bulan ya. Dia sembah mamanya. 1 tahun kemudian pas Natalan dia bawa papanya. Bukan suatu kebetulan dia bisa membawa mamanya dengan posisi sebetulnya karena Tuhan bersama kita. Amin. Iman harus berjalan dan jangan patah semangat. Amin. Amin. Berjuang terus. Saya akan kita akan lihat ya, saya akan bacakan kata-kata yang indah. Yesus terang dunia, memancar indah di segenap bumi, memberi harapan dan keyakinan, membawa kebaikan, kasih, damai, sejahtera. Benar, ketika terang itu menyertai, itu akan membawa kebaikan. Ketika terang itu menyertai, itu membawa kasih. Ketika terang itu memasuki dalam hidup kita, kita mengalami damai, sejahtera. Amin. Imani karena Tuhan ada bersama.